Supaya apa? Supaya kita itu tidak terjerat oleh iklan-iklan LPK yang kelihatannya manis, laris manis gitu teman-teman. Korea dengan gaji 30 juta katanya. Bla 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 kayak gitu. Tapi pas saya nyari gitu kan, pas saya nyari informasinya, jadi LPK buat latihan ataupun buat belajar bahasa Korea itu masih jarang banget teman-teman. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kita akan membahas seputar pekerjaan. Oke guys, di video kali ini saya ingin membahas sebuah video. Mungkin video ini tidak akan cocok buat teman-teman semuanya yang sudah pernah berproses buat kerja ke Jepang. Apalagi buat teman-teman yang udah ada di Jepang, ini nggak cocok banget. Video ini boleh di skip dan boleh di unlike saja kalau misalkan kalian tidak suka. Tapi kalau misalkan kalian sedang berproses buat ke Jepang dan kalian itu baru masuk LPK ataupun kalian itu lagi nyari LPK misalkan ya. Video ini cocok banget buat kalian karena di video kali ini saya ingin memberikan sebuah pengalaman saya ketika kita memilih LPK teman-teman. Oke, ini disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman, bahwasanya saya bikin video ini hanya ingin bercerita ataupun saya hanya ingin memberikan sebuah pengalaman saya gitu di video kali ini. Siapa tahu ada yang lagi nyari LPK ataupun ada yang lagi pengen proses buat ke Jepang, mungkin bisa ngikutin alur-alur yang saya jalani saat ini gitu teman-teman. Supaya apa? Supaya kita itu tidak terjerat oleh iklan-iklan LPK yang kelihatannya manis, laris manis gitu teman-teman. Soalnya di LPK itu kan banyak ya, tapi ini nggak memojokkan suatu LPK, tidak memojokkan suatu golongan, enggak ya teman-teman. Ini hanya saja saya sangat hati-hati ketika saya milih LPK seperti itu teman-teman. Oke, jadi langkah-langkahnya tuh gini teman-teman. Dulu saya ketika ingin pergi ke Jepang, saya itu memiliki list negara, ada suara burung, list negara ataupun list ini kota maksudnya negara mana sih yang sebaiknya saya datangi, entah itu Korea, entah itu Jepang, entah itu Taiwan. Nah kala itu saya ada 3 list ataupun ada tiga keinginan buat pergi ke negara tersebut. Kira-kira enaknya kemana? Ya tentunya buat kerja ya teman-teman, bukan buat hiburan kayak gitu, bukan buat jalan-jalan. Nah dulu Taiwan itu pengen banget saya karena ada saudara, tapi akhir-akhir ini katanya gajinya kecil teman-teman, seperti itu. Dan pekerjaan di sana tuh lagi don-donnya katanya, kata yang di sana, kata saudara saya yang sudah di sana. Lalu saya milih ke Korea. Saya pengen banget ke Korea teman-teman, soalnya Korea itu dilihat dari iklan-iklannya itu gagah-gagah gitu, ganteng-ganteng ya, persis mirip saya gitu kayak gini. Tapi bohong. Enggak. Ini jodang di sini. Guyon. Hiburan aja lah teman-teman. Nah, Korea dengan gaji 30 juta katanya. Bla 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 kayak gitu. Tapi pas saya nyari gitu kan, pas saya nyari informasinya, jadi LPK buat latihan ataupun buat belajar bahasa Korea itu masih jarang banget teman-teman, masih masih susah lah kayak gitu. Akan tetapi ketika itu saya sering nonton TikTok, ya TikToker ini, bukan TikToker sih tapi penikmat TikTok lah kayak gitu. Astagfirullah, enggak gitu ya, enggak gitu. Tapi tapi saya itu pengen juga gitu cepet berangkat, niatnya teman-teman, niat awalnya itu pengen cepet berangkat. Saya pikir kalau misalkan LPK di mana-mana ada, berarti cepet dong berangkatnya, mikirnya gitu dong. Oh ternyata tidak teman-teman, tidak semudah itu ternyata. Jadi ada aja gitu kayak hal-hal yang nggak kita ketahui ketika kita di luar LPK. Maksudnya itu ketika kita belum masuk ke LPK. Tapi kalau misalkan udah masuk ke LPK baru tahu kita, oh ternyata prosesnya itu panjang gini gitu loh, sepanjang ini, sesusah ini. Seperti itu teman-teman. Nah terus gini, ketika itu saya kan udah lah intinya memutuskan buat kerja ke Jepang, pengen ke Jepang gitu. Oke, saya nyari LPK. Nah ini teman-teman yang penting banget menurut saya harus kita lakukan, yaitu adalah menyeleksi ataupun seleksi LPK teman-teman. Kalau misalkan dulu itu banyak LPK yang menawarkan dana talang,
akan tetapi bunganya itu bebeledagan teman-teman. Tahu bebeledagan kan? Ngebledug gitu, ngebum gede banget gitu. Nah sekarang itu udah banyak apa ya namanya tuh dana talang 100% tapi tidak dijelaskan itu tuh 100% tuh dapat apa aja. Terus kayak misalkan dana talang tersebut tuh untuk apa ya, untuk ngeberesin apa aja sama jangka waktunya teman-teman. Jangka waktu apa, jangka waktu kita harus ngeberesin itu tuh berapa lama gitu. Nah itu tuh wajib kita ketahui teman-teman sebelum kita masuk ke LPK. Nah kala itu teman-teman saya itu hampir ada 3 LPK di daerah saya di sini. Saya list lah LPK offline ini biayanya segini, terus kayak waktu pembelajarannya segini dan yang lain sebagainya. Setelah itu saya tidak hanya nyari LPK offline tapi saya juga nyari LPK online teman-teman. Nah di sini nih yang sedikit memicu adrenalin. Jadi kan yang namanya online itu kan bisa dicari di mana aja, di YouTube bisa, di TikTok bisa, di Instagram pun bisa. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya teman-teman iklan LPK yang menyatakan bahwa dia itu ngasih dana talang 100%, ngasih jaminan itulah inilah dan yang lain sebagainya. Padahal ketika kita sudah masuk terkadang tidak sesuai harapan dan tidak sesuai keinginan teman-teman. Nah maka dari itu harus benar-benar persiapan lah gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, kala itu teman-teman balik lagi ke cerita ya. Waktu itu sama aja lah. Ini bahasanya tercampur aduk. Nah, ketika itu saya itu hampir ada 4 kalau nggak salah atau 5 gitu. Apa ya namanya itu? Yang terkenal ya. Kalian pasti udah tahu lah. Yaitu salah satunya WKWK. Terus Ceta atau Cata gitu saya lupa. Ini nih yang ini nih ya. Terus ada juga apa ya waktu itu tuh saya lupa, dan yang terakhir saya ketahui itu adalah Joycare teman-teman, yaitu PT Joycare Full Indonesia, yaitu LPK saya sekarang, LPK saat ini saya belajar di situ gitu teman-teman. Nah saya bukan promo akan tetapi memang saya sangat hati-hati ketika saya ingin bekerja ke Jepang teman-teman. Jadi gini sistemnya itu, saya nyari LPK yang benar-benar ngasih dana talang 100%. Jadi ada sih ketika itu tuh ada yang 100%, ada yang enggak ya. Tentunya saya ketika tidak punya dana gitu kan teman-teman, saya nyari yang 100% gitu kan. Nah maka dari itu saya masuklah ke LPK tersebut. Nah ketika itu saya offline, enggak langsung offline, maksudnya itu gini sistemnya itu ada kelas online terlebih dahulu, langsung ada kelas offline teman-teman. Kalau misalkan kita sudah dinyatakan cocok ataupun mampu sekitar level N5 teman-teman, baru kita bisa lanjut ke kelas offline ataupun ke kampus ini kampus tatap muka lah kayak gitu ya. Tatap muka itu maksudnya ya kampus offline lah kayak gitu. Kalau saya di daerah saya itu ada yang namanya kampus tatap muka kayak gitu teman-teman. Dari guru-guru saya dulu kayak gitu. Dari sensei-sensei saya. Nah, selanjutnya teman-teman yang harus kita perhatikan ketika mau masuk LPK ya, ketika mau masuk LPK itu tuh ada jaminan atau tidak. Nah, ini terkadang jadi kontroversial ya. Jadi ada yang katanya kalau misalkan apa itu namanya? Kalau misalkan ngejaminin sebuah barang ataupun kayak ijazah ataupun apa, katanya jangan dipilih, katanya itu kata orang-orang. Tapi kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, selagi kita itu tidak dibohongi, selagi kita itu jelas tanda apa namanya kontraknya jelas, ada tulis-tulisannya, ada catatannya, menurut saya itu oke-oke aja, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kita hanya dikasih tahu dan dikasih tahu omongan kamu gini gini gini, tapi tidak ada tanda tangannya dan tidak ada kepastiannya. Kalau misalkan apa ya, secara hukum aman ya kita lihat aja di situ misalkan perizinannya ada atau tidak, terus kayak kita itu tanda tangan di atas materai dan yang lain sebagainya lah intinya. Mungkin kalian lebih paham tentang apa namanya yang sehubungan dengan legalitas lah seperti itu. Nah gini, kalau kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, ini hanya mengungkapkan apa namanya pendapat saja. Kalau misalkan kita nggak punya uang tapi kita itu disuruh ataupun diminta untuk menyimpan suatu
ijazah ataupun barang berharga, biasanya ijazah lah ya kayak gitu ya. Menurut saya fair-fair aja, soalnya gini, mereka itu mengadakan apa ya, mengadakan pendidikan gitu, mengadakan kelas ya, tentunya mereka kan ini apa namanya, punya apa ya, harus punya dana gitu teman-teman. Nah, mereka itu artinya supaya kita nggak kabur aja gitu, supaya kita nggak kabur dan supaya kita itu serius. Nah, kalau saya teman-teman dulu itu ya, ketika saya apa namanya, ACC hal tersebut, meng-ACC keadaan saya di waktu itu memberikan ijazah saya. Jadi memang saya itu tidak bayar teman-teman seperti itu. Dan hingga saat ini saya belum keluar bisa disebut buat bayar LPK tuh enggak bayar. Tapi kembali lagi ya teman-teman, ini hanya sekedar pendapat saya. Kalau misalkan kalian ada pendapat lain silahkan komen di kolom komentar. Dan yang selanjutnya teman-teman, ini menurut saya tidak kalah penting juga, yaitu adalah masa ataupun jangka waktu belajar. Jadi harus ditanyakan teman-teman, ketika kita mempelajari sebuah materi ataupun buku di LPK itu kan kadang-kadang ada yang pakai Irodori ataupun ada yang pakai Mina Nihongo 1 dan 2. Nah, ini perlu kita perhatikan dan perlu kita tanyakan. Kalau misalkan kita mempelajari buku ini, itu tuh dalam jangka waktu berapa bulan misalkan. Soalnya ada temen saya pribadi itu ya, kita beda LPK tapi kita sering diskusi gitu teman-teman, sering ngobrol. Katanya buat ngabisin buku Mina 1 aja itu tuh nggak cukup 2 bulan katanya teman-teman, dan katanya hanya disuruh baca-baca sendiri. Wah, itu lumayan kan, dalam waktu 2 bulan Mina 1 nggak beres, dan itu katanya dalam waktu belajarnya itu setiap hari cuma 2 jam di kelas. Lah itu ngapain aja gitu kan. Nah ini teman-teman, buat kalian supaya ada informasi ataupun ada gambaran. Jadi jangan sampai apa ya, eh, langsung percaya aja ke LPK yang memang sekarang itu lagi banyak banget katanya gini 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 gini, yang manis-manisnya aja di apa diceritain, yang pahitnya nggak ada seperti itu. Nah jadi begitulah teman-teman, kalau misalkan dari pendapat saya pribadi. Jadi ada beberapa hal yang tadi saya katakan yang dan saya jelaskan, itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin masuk ataupun ketika kita ingin bergabung ke LPK ataupun lembaga pelatihan kerja. Kalau misalkan ada yang lain ataupun ada yang berpendapat lain, silakan untuk komen di kolom komentar ya guys. Dan BTW, kalian dari LPK mana teman-teman? Kalau misalkan kalian dari Sabang sampai Merauke ada di LPK ataupun belajar mandiri, silakan untuk komen di kolom komentar. Oke, saya Duru Napis, ja, matane.